Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dengan materi penerapan strategi operasional dan instrumen kebijakan makroprudensial. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Anggari yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Next. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi operasional kerangka kebijakan makroprudensial. Sesuai dengan dasar hukum BI yang memiliki wewenang atas kebijakan makroprudensial, yakni diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2014, di mana menjelaskan tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis. Sehingga untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang gunanya untuk mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik. Nah, kerangka kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia ini disusun untuk mewujudkan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang dinilai dari yang pertama, risiko sistemik itu teridentifikasi sejak dini dan termitigasi. Lalu terciptanya financial imbalance itu seminimal mungkin. Lalu sistem keuangan yang efisien dan akses keuangan dari usaha mikro, kecil menengah atau UMKM itu meningkat. Nah, kerangka kebijakan ini bisa berhasil jika diimplementasikannya strategi operasional yang baik, di mana strategi ini diharapkan dapat mengidentifikasi risiko dan dapat mengetahui bagaimana risiko tersebut menyebar. Next. Nah, yang pertama itu ada identifikasi sumber risiko sistemik, di mana identifikasi ini yaitu mengidentifikasi kejadian atau perilaku yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan berpotensi memiliki dampak sistemik. Nah, identifikasi ini itu dilihat dari dua kegiatan utama oleh BI, yakni identifikasi terhadap shock atau identifikasi terhadap vulnerability. Nah, BI itu mengembangkan metode balance approach atau pendekatan keseimbangan, di mana metode ini tuh efisien dalam mendukung upaya mitigasi risiko sistemik karena menjaga keseimbangan antara pengawasan yang terfokus pada pengawasan yang komprehensif. Nah, selain itu BI juga melaksanakan survei risiko sistemik kepada responden di bidang ekonomi, seperti para akademisi atau lembaga riset ekonomi gitu. Nah, dalam menerapkan prioritas risiko tadi, BI juga menyusun peta transmisi risiko sistemik, di mana menjadi pedoman yang penting dalam proses monitoring dan analisis risiko sistemik. Dengan begitu kan menjadi lebih efisien dan terarah, juga sebagai dasar kerangka berpikir dalam melakukan asesmen risiko. Next. Yang kedua, ada pengawasan makroprudensial. Nah, pengawasan ini tuh melalui monitoring dan analisis terhadap prioritas risiko yang telah teridentifikasi di tahapan sebelumnya tadi. Nah, di pengawasan makroprudensial ini juga ada pemberian sinyal risiko. Pengawasan ini dilakukan dari 3 tahap dari pemberian risiko tadi, yakni monitoring, stress identification, dan risk assessment. Yang pertama itu monitoring, di mana sistem keuangan itu dipantau, pergerakan indikatornya tuh dilihat gitu elemen sistem keuangannya. Nah, dari indikator tadi itu mana yang mempengaruhi kinerja sistem keuangan. Terus yang kedua ada stress identification, di mana dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur kapan kinerja atau indikator-indikator tadi yang ada di monitoring itu memberikan sinyal yang membahayakan atau beresiko pada sistem keuangan. Nah, yang ketiga baru risk assessment, yakni penilaian risiko yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana dampak atau potensi dampak itu timbul dari teridentifikasi di tahap sebelumnya tadi. Nah, metode BI dalam stress identification tadi itu yaitu menilai tingkat ketahanan dari kayak melalui koordinasi dari OJK atau komunikasi dengan bank-bank. Nah, dengan udah dilakukan 3 tahap tadi, itu baru bisa dilakukan pemberian sinyal risiko, di mana tahap ini tuh menjadi tahap terakhir dari rangkaian kegiatan pengawasan makroprudensial.
Nah, tahap ini tuh penting karena kegiatan pengawasan ini kan mulai dari monitoring tadi, terus stress identification, risk assessment, itu akan menjadi kurang optimal jika hasilnya nanti nggak disampaikan kepada BI, OJK, Kemenku, LPS. Jadi hasil dari pengawasan makroprudensial ini disampaikan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan untuk menyusun kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kirma. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi. Yang ketiga yaitu respon kebijakan. Melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial, jika ada indikasi dari pemberian sinyal risiko tadi, muncul pembentukan risiko sistemik. Untuk perumusan kebijakan makroprudensial ini memiliki prinsip yang pertama yaitu berdasarkan riset. Yang kedua, berorientasi masa depan. Yang ketiga, memperhatikan good governance. Yang keempat, mempertimbangkan kebijakan lain. Yang kelima, melihat standar praktik internasional. Dan yang keenam, memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan kebijakan makroprudensial disusun sebagai respon atas hasil penilaian terhadap sumber-sumber resiko yang ada dalam sistem keuangan. Dalam instrumen kebijakan yang dikembangkan atas respon hasil penilaian risiko sistemik suatu negara, maka setiap negara memiliki leluasaan yang lebih besar dalam merumuskan desain dan implementasi instrumen kebijakan tersebut. Sebagai contoh, untuk instrumen LTV, Bank Indonesia memiliki keleluasaan untuk menetapkan batasan maksimum nilai LTV untuk kredit properti yang dinilai memadai untuk memperlambat akumulasi risiko sistemik yang timbul dari pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Next. Dan yang keempat yaitu protokol manajemen krisis atau MPK. Protokol yang digunakan untuk mengelola dan mengatasi kondisi krisis itu dibagi beberapa. Yang pertama, pemberlakuan MPK ketika dari sinyal risiko terindikasi kondisi yang mengarah pada krisis. Yang kedua, MPK dapat dalam sistem keuangan menjadi penting dalam upaya penyelesaian krisis atau krisis resolution. MPK dalam sistem keuangan menjadi penting dalam upaya penyelesaian krisis karena MPK akan membantu para otoritas keuangan bereaksi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam koordinasi untuk mengatasi krisis dalam waktu yang tepat. Dan yang ketiga, MPK juga sebagai landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan secara tepat dan cepat. Lembaga yang termasuk dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Kemenku, BI, OJK, dan LPS, di mana bertugas salah satunya untuk menangani kondisi krisis sistem keuangan, penanganan permasalahan bank sistemik baik saat kondisi sistem keuangan normal maupun saat krisis sistem keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nesya. Di sini ada instrumen kebijakannya. Yang pertama, tujuannya untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan. Yang kedua, untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit. Yang ketiga, mengelola likuiditas dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Nah, di sini instrumennya yang pertama, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, yaitu ada CCB atau counter cyclical capital buffer. Nah, karakteristiknya dia capital related, time varying, sama rule based and discretion. Yang kedua, yang tujuannya untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, itu menggunakan instrumen kebijakan loan to value,
ratio on property. Terus yang kedua ada rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Nah, karakteristiknya credit relate, tempering, rule based, credit and liquidity relate, tempering, sama rule based juga sama yang LTV sama RIM. Terus yang ketiga, yang tujuan untuk mengelola likuiditas dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan menggunakan instrumen penyangga likuiditas makroprudensial. Karakteristiknya liquidity relate, time varying, rule based. Yang keempat, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan menggunakan instrumen rasio kredit UMKM. Karakteristiknya credit relate, fixed, sama rule based. Nah, di sini ada grafik dari instrumen-instrumen kebijakan yang telah diimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tari. Yang kedua yaitu loan to value ratio untuk KPR. Pada periode tahun 2010 sampai tahun 2011, pertumbuhan KPR sangat tinggi dan melebihi pertumbuhan kredit total, dan diikuti dengan peningkatan harga properti yang signifikan sehingga terdapat risiko excessive lending dan bubble harga properti. LTV dan FTV pertama kali berlaku pada tahun 2012 dan diubah pertama tahun 2013 untuk memitigasi risiko tersebut. Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 29 Juni tahun 2018 menetapkan relaksasi LTV atau FTV untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan SSK. Yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan first time buyer untuk membeli rumah dengan KPR. Yang kedua, memperlonggar jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden menjadi maksimal 5 fasilitas tanpa melihat urutan. Yang ketiga, menyesuaikan pengaturan tahapan dan besaran pencairan atau pembiayaan properti inden. Next. Yang ketiga yaitu rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Dalam rangka mendorong intermediasi perbankan dan mencegah atau mengurangi risiko dan perilaku prosiklikal perbankan, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan GWM LFR menjadi RIM, di mana penyempurnaan meliputi aspek. Yang pertama yaitu berupa tambahan setoran giro bagi bank dengan RIM atau RIM syariah di bawah atau di atas batas yang ditentukan. Yang kedua, memperluas komponen kredit atau pembiayaan dengan memasukkan surat-surat berharga atau SSB yang dibeli oleh bank. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muta'ala. Baik, terima kasih. Di sini ada yang nomor 4, penyangga likuiditas makroprudensial. Dan yang kelima, rasio kredit UMKM. Tujuannya pengaturan rasio penyaluran kredit UMKM minimal oleh perbankan ditujukan untuk mengatur intermediasi serta mendorong financial inclusion. Terus ada beberapa soal dari kelompok kami atau hasil dari presentasi kami. Mungkin nomor 1 itu
Jelaskan kelebihan dan perbedaan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan makroprudensial. 2. Bagaimana alur strategi operasional kerangka kebijakan makroprudensial? 3. Sebutkan dan jelaskan karakteristik instrumen counter cycle capital buff atau CCB. 4. Mengapa kebijakan makroprudensial penting diimplementasikan pada masa pandemi COVID-19? 5. Bagaimana implementasi kebijakan makroprudensial dalam membantu pemulihan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi COVID-19? Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian presentasi kami tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.